Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini kita masih membicarakan dari tokoh Semar, yaitu tokoh pewayangan yang sudah sangat terkenal itu. Kita membicarakan lahirnya dari Semar ini. Kemarin sudah disebutkan lahirnya Semar, tapi leluhurnya dulu ya Pak ya, yang kemarin dari Pakeman Paramayoga itu masih kelahiran Ismoyo yang hanya dua saudara dengan Betara Guru atau Manikmoyo itu. Nah, kali ini kita akan membicarakan tokoh Semar itu dari beda Pakeman, Pak. Ini mau bicarakan Pakeman apa kali ini? Namanya? Ya, yang pakempalan cerita itu ya Pak, Iya. gitu ya, patokan Ceritanya. buat yang mau mementaskan wayang orang maupun wayang purwo, wayang kulit gitu. Nah, itu yang membicarakan tentang Semar itu ada Pakeman kemarin Paramayoga. Terus ini mungkin kita sampaikan pakem kitab Purwocarito. Oke. Purwocarito itu pastinya masih beda sama yang kemarin atau ada mirip-mirip sedikit? Mirip-mirip pasti ya seperti ini. Jadi Semar itu namanya kan juga Samara atau Semoro, yang Semoro atau yang Samara atau yang Semar itu adalah Sang Ismoyo. Nah, ini membicarakan Ismoyo itu adalah putra dari Sang Hyang Tunggal. Nah, kalau bapaknya beberapa pakem menamainya satu itu Sang Hyang Tunggal. Nah, Sang Hyang Tunggal itu punya permaisuri, putri dari Raja Jin Yuyut. Terus ada pakeman yang mengatakan putri itu yang dipermaisuri oleh Sang Hyang Tunggal itu putra dari Raja Jin Rawangin. Namanya Rawangin. Tuh. Nah, yang bernama putrinya itu bernama Dewi Rati, atau ada yang menyebut Wirati, ada juga yang menyebut Wirandi. Nah, gitu. Nah, Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wirati itu melahirkan seorang bayi, tapi tidak berwujud bayi. Semestinya hanya berupa cahaya yang bergulung jadi satu sebesar telur itu. Makanya banyak yang mengatakan melahirkan telur bercahaya. Iya. Tapi kalau telur itu kan jelas putra, bukan putra Dewa, itu anaknya. Itu kan telur bangsa ayam, bebek, dan buaya dan lain sebagainya, itu ular segala itu. Nah, kalau ini dari putri itu kan lebih baik kita dulukan cahaya, melahirkan cahaya yang berkumpul seperti telur. Seperti bentuk telur. Nah, gitu. Nah, dalam melahirkan itu si Sang Hyang Tunggal ingin mengangkat putranya itu, tapi begitu disentuh melesat, telur bercahaya itu melesat ke angkasa. Wah, ini Sang Hyang Tunggal kebingungan, terus dia menyusul, dia juga menyesat ke angkasa, melesat itu ke angkasa, menyusul. Nah, melesatnya telur ini di angkasa diterima oleh Sang Hyang Wenang, ayah dari Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Wenang yang nangkep. Nah, pada waktu ditangkap gitu si Sang Hyang Tunggal datang mengejar telur itu tadi kan, telur bercahaya itu. Terus mereka berdua menceritakan bahwa ini adalah dilahirkan oleh permaisuriku.
berupa seperti ini gumpalan ini. Nah, kalau begitu kita coba saja, kita memohon kepada Hyang Agung untuk bisa menjadi bayi. Nah, dengan gitu, dengan cara dikasih rapal mantra ya, rapal mantra, terus diperciki air yang dinamakan Tirto Amerto Kamandanu. Nah, diperciki itu sama didoakan, itu mengelupas cahaya telur itu, lepas jadi 3. Jadi lapisan pertama yang kalau telur itu sebagai kulitnya itu, terus yang kedua putihnya kalau telur ini sinarnya juga putih. Nah, terus yang ketiga itu sinar kuning, itu juga kuning telur kan gitu. Nah, setelah jadi 3 bayi yang apa ya, lumrah gitu ya, maksudnya bayi yang masih memakai rohani dan jasmani. Tapi itu kelahirannya kan di alam Dulmat gitu, jadi bisa hidup di alam Dulmat. Nah, anehnya kan di situ. Nah, kemudian jadi bayi 3 itu terus digigi itu diagi-agi mungkin ya. Banyu gigi itu mungkin diagi-agi, dipercepat gitu prosesnya. Dan diguyur sama yang namanya Tirta Amerto Kamandanu itu. Yo, dia jadi agak gede gitu, bayi udah gede. Kemudian dinamakan oleh Sang Hyang Wenang, yang menamakan Sang Hyang Wenang. Jadi yang lapisan pertama cahaya itu tadi sebagai kulitnya telur umpama itu dikasih nama Yang Antogo. Kan kalau telur Antigo, ini Yang Antogo atau Tego Moyo atau Tejo Moyo. Terus lapisan yang kedua warna sinar putih itu sebagai putihnya telur umpamanya. Nah, itu dinamakan Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Samoro atau Sang Hyang Semar. Itu terus lapisan cahaya yang ketiga itu berwarna kuning. Ya sama saja dengan kuning telur umpamanya gitu. Itu dinamakan Manik Moyo. Jadi 3 itu ya. Jadi gampangnya saja Tego Moyo, Ismoyo, Manik Moyo. Nah, yang Tego Moyo itu cahayanya putih juga? Enggak, cahayanya apa ya, merah marun muda, itu berarti dadu gitu. Warna dadu itu merah campur putih gitu. Oh iya, pink. Ya kayak ya, begitu. Marun kalah pokoknya. Ya marun. kebanyakan telur kan begitu warnanya. Ada yang biru, telur bebek. Biru kan? Ini yang itu telur yang asin. merah. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan warna merah sih. Tapi kalau disesuaikan dengan telur itu kan nggak mungkin merah terlalu merah, paling merah marun tapi yang muda atau pink gitu. Ya toh? Iya, makanya banyak yang ini juga yang mengatakan itu telur mungkin itu ya karena warnanya gitu. Nah, kemudian dikasih nama gitu, lalu Sang Hyang Wenang minta ya biar saja di sini dulu, aku yang merawatnya. Tuh. Nah, pada selesai itu Sang Hyang Tunggal kan kembali ke kayangannya. Nah, ini anak ini dibina atau dirawat oleh Sang Hyang Wenang. Nah, terus itu Sang Hyang Tunggal udah jadi raja dewa. Oh iya. Oh udah. Sang Hyang Tunggal tetap raja dewa. Berarti Raja Sang Hyang. Raja Sang Hyang. Berarti Sang Hyang Wenangnya tuh belum manunggal ke Sang Hyang Tunggal, belum jadi satu. Ya sudah, kalau gitu itu kan jadi satu itu jalan waktu Jiwanya. sewaktu-waktu. Oh. Nah, tapi kalau tidak ada pekerjaan, dia pulang ke Kondaran Dirbawono. Kalau Sang Hyang Tunggal kan di alang-alang Kumitir gitu.
Oh enggak, tak kira tuh kalau udah manunggal gitu udah jadi satu ya udah terus gitu, enggak keluar masuk gitu. Ya nggak bisa jajan. Oke, terus Itu dirawat di kayangan Sang Hyang Wenang. Nah, terus dewasanya, anak itu dewasa, itu dipulangkan ke Sang Hyang Tunggal. Itu ya. Iya. Dewasanya dipulangkan ke Sang Hyang Tunggal, oleh Sang Hyang Tunggal dibina lagi, diberi kesaktian, diajari ilmu kesaktian dan ilmu kasantikan dan ilmu gaib sebagainya, itu yang memang sudah biasa diajarkan pada dewa-dewa keturunannya. Nah, ketiganya itu dikasih pelajaran itu sampai tuntas gitu, sampai selesai. Kemudian dikasih aji-aji juga. Iya, Kasih aji-aji bangsanya Sabda Tunggal. Sabda Tunggal itu dia bisa mengerti dan bisa berbicara dengan binatang. Terus ada Sotan, namanya Sotan ya, Aji Sotan gitu. Itu mencipta. Jadi apa yang tidak ada bisa dicipta menjadi ada. Itu jadi keinginannya apa dia mencipta itu terjadi ada. Itu dikasihkan. Kemudian dikasih minum Tirta Amerta Kamandanu agar tidak bisa mati. Ya. Apalagi ini si tiga-tiganya ini lahir kan dengan jasmani dan rohani, itu kan pasti mati. Kalau jasmani itu pasti mati kan. Nah ini dikasih itu jadi dia tidak bisa mati. Abadi. Gitu. Terus dipercikin juga dengan air Amerta Kamandanu. Itu juga khasiatnya bisa menolak kesaktian lawan, menolak mantra atau santet atau tenung gitu, itu baca begitu, atau senjata tajam itu bisa ditolak oleh tubuhnya yang sudah kalau Sang Hyang Cahyo Nur Cahyo itu kan mandi. Iya. Nah ini di percikan saja. Oke. Tuh udah dikasih itu, kemudian si ini berhubung putra Raja Dewa, putra Raja Sang Hyang, dia proses kedewasaannya itu kan ya masih harus ada proses kedewasaannya. Nah ini dikasih kedudukan masing-masing. Seperti Egomoyo itu dikasih kedudukan di Kahyangan Soboluri. Terus si Ismoyo Semar dikasih kedudukan di Kahyangan Tejomoyo. Ya kan? Tejomoyo. Jadi sudah beda kan tadi Tegomoyo. Ya banyak yang menyebut Tejomoyo juga. Iya. Itu ya enggak apa-apa lah. Terus yang ketiga si Manik Moyo itu diberi kahyangan di Arga Dumilah. Nah, itu adanya di Gunung Tengguru. Gunung Tengguru itu wilayah Himalaya. Itu di Gunung Himalaya gitu. Itu komplek Kayuangan. Jadi Kayuangan itu kompleknya itu Suroloyo namanya. Nah, itu di dalam Suroloyo itu kan ada Kahyangan masing-masing, tempat tinggalnya atau surganya dewa-dewa itu. Jadi ada yang Tejomoyo, ada yang itu sama ada yang Tijumoyo tempat Tendro, ya kan, ada yang lain-lain semua ada di situ. Itu blok-bloknya itu. Jadi di situ. Nah, setelah dia berangkat, selesai permasalahan itu sampai dengan gedenya si tiga putranya itu. Nah, dewasanya putra itu kan sudah mempunyai kesaktian, sudah diajar ini gitu. Dia merasa si
Tejomoyo ini merasa bahwa dia putra dari Sang Hyang Tunggal, Raja Sang Hyang yang disebut Raja Dewa, ya toh. Nah, ini dengan sendirinya nanti pada akhir jadi jabatan ayahnya dia itu mengharap dapat kekuasaan Kahyangan itu. Menggantikan ayahnya kan dengan sendirinya mesti begitu turun temurun terus. Nah, jadi Tejomoyo menganggap bahwa nanti kalau ayahku sudah lengser pasti ada penggantinya tidak ada lain kecuali aku, karena dasarnya akulah yang tertua begitu. Nah, si Semar menolak kata-kata itu. Ya bukan kamu, ya semestinya ya saya yang lebih tua aku daripada kamu. Nah, jadi itu mereka belum dikasih tahu ya Pak siapa? Belum kan? Belum kan? Iya belum sih. Nah, ya, keduanya itu berebut Kekuasaan. tua, berebut tuanya lebih dulu mana yang tua. Perlunya kalau yang tua itu akan dijadikan Raja Dewa menggantikan orang tuanya kan begitu kan, dengan maksudnya kan itu. Jadi kekuasaan Kahyangan ini oleh ayahnya nanti kalau sudah luncur itu pasti diberikan kepada putranya yang tua. Itu jadi ini dua ini merasa tua. Itu sampai dengan berselisih berkelahi adu kesaktian ya, namanya sudah dikasih pelajaran ilmu dewa itu, jadi kesaktiannya ya sudah hampir sama begitu, hanya mana yang lupa gitu saja itu yang kena gitu kan. Nah, sampai dengan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya gimana ini memutuskan ini siapa yang tua dan siapa yang akan mendapatkan kekuasaan Kahyangan gitu, Semar gitu. Nah, terus ini si Tejomoyo ini punya ide. Nah, sekarang begini adu kesaktian saja. Caranya itu di situ ada gunung Anaan namanya kan. Ya gunung tidak sepenuh gunung gitu, jadi ada masih kecil lah. Ya ada gunung di antara gunung itulah ada. Ujung-ujung gunung kan masih ada di nah, itu ambil salah satu itu yang namanya Gunung Anaan gitu. Nah itu ada gunung. Nah siapa di antara kamu dan aku yang bisa menelan gunung itu, dan setelah bisa menelan harus bisa mengeluarkan kembali. Nah tidak mau merugikan, tak gunung itu pasti ada penghuninya ya, bangsa ini bangsa itu. Nah, harus mengeluarkan kembali. Oke, kalau gitu setuju mereka berdua bersayembara atau bertanding dengan cara itu. Nah, dimulai dari Tejomoyo. Tejomoyo mengangkat gunung itu dengan kesaktiannya, entah dia Triwikromo atau dia dengan mantra apa ya, kan sudah penuh mantra dia menelan. Tapi nggak bisa masuk, sampai mencicil gitu, melotot gitu, sampai melotot matanya dan mulutnya sobek, tapi tetap nggak bisa masuk, dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi. Dia tidak sanggup. Lah sejak saat itu yang tadinya anak tiga itu cakep, tampan ya, sempurna semua gitu ya. Terus ini matanya melotot, mulutnya lebar gitu, sobek gitu, ya jadi jelek. Nah, pada saat ini sudah dikeluarkan lagi, berarti sudah tidak sanggup kan. Si Ismoyo nggak sempat melihat dia jadi jelek, kalau melihat dia pasti nggak mau. Nah, nggak sempat lihat itu, terus diangkat sama Ismoyo gunung itu. Diangkat sama Ismoyo, ditelan dengan kesaktiannya itu, ditelan. Blender masuk, mau dikeluarkan lagi, keluarkan belakang nggak bisa, keluarkan depan nggak bisa keluar lagi, berhenti di perut, itu jadi perutnya jadi gede gitu, mukanya mewek,
gitu. Nah, Gitu kan. Nah, gitu. itu cahaya berbentuk telur, seperti telur, bukan telur, bukan telur, telur keluar gitu, dok gitu kan, telur rebus gitu kan, nggak mungkin. Ya kan jadi bebek. Terus kalau yang agak masuk di akal itu yang Pakem Paromoyogo kemarin. Iya. Jadi ditaruh di Sunyoruri di Moyo, ya toh. Nah, terus di Manik Moyo tetap di Kayangan. Ngomong ada 10 kan anaknya, itu siapa aja? Atau Batari, Darmanastiti. Darmanastiti itu juga disebut Sarmanastiti. Ratu Kidul. Sebelum jadi Ratu Kidul, jadi masih Cahya Swedo, masih Cahya. Nah, pada waktu Ismoyo turun ke situ, ketemu sama dia masuk jadi satu ke tempatnya Semoro Santo itu. Jadi wajah jeleknya di situ. Itu yang Pakeman kemarin itu. Bukan Pakeman ini. Kalau Pakeman ini cuma turun saja, tidak tahu dia lewat mana, taman mini apa.